Sirku mangan ulo, ya aku tak mangan. Ngoten mawon. Seperti kalau saya ingin makan semprong, saya tak makan semprong. Salam budaya. Sedulur, lama sekali barangkali kita tidak melihat pentas seni jaranan. Jaranan sebagai sebuah seni tradisi yang berbasis kawasan kaki Gunung Wilis, yakni persebarannya dari Kabupaten Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, juga Nganjuk. Namun belakangan, persebaran seni jaranan atau pentas seni jaranan dan sekaligus perkembangannya tak hanya didominasi kawasan-kawasan di kaki Gunung Wilis, akan tetapi menyebar hampir merata di seluruh penjuru Nusantara. Sebagaimana yang bisa kita lihat di channel-channel YouTube yang selalu menampilkan pentas seni jaranan mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan hampir merata di Jawa Timur juga Jawa Tengah. Seni jaranan memang sangat menarik untuk kita tonton dan juga kita nikmati. Gerakan lembut dari para penarinya kadang berpadu dengan tarian-tarian ganas, dipadu dengan alunan gamelan yang tentu saja menambah suasana lebih menarik lagi dari pentas seni yang luar biasa ini. Apalagi ketika kita menyaksikan para pemain dari jaranan yang sedang pentas tersebut kemudian kesurupan, atau dalam bahasa jaranan disebut dadi. Seperti mbak-mbak yang sedang nonton ini misalnya. Seni jaranan memang tak bisa dipisahkan dengan para penontonnya. Oleh karenanya, tidak mengherankan ketika para penonton yang memadati lokasi pertunjukan seni jaranan ini terkadang juga ikut dadi atau ikut kesurupan. Nah, dalam pandangan masyarakat umum, pemain jaranan maupun penonton yang dadi atau barangkali lebih mudahnya disebut sebagai kesurupan itu terkadang dianggap sebagai benar-benar kesurupan, di mana makhluk halus merasuki badan penari atau pemain jaranan tersebut, pun juga merasuki badan penonton yang saat itu ikut kesurupan. Namun ternyata konsepnya tidak seperti itu. Lantas bagaimana sebenarnya kesurupan yang meliputi atau terjadi pada para pemain jaranan atau para penonton yang ikut dadi tersebut? Nah, untuk mengobati rasa penasaran para penonton semuanya, kali ini kita akan mencari tahu dengan mewawancarai salah satu tokoh jaranan legendaris di Ponorogo. Assalamualaikum, Mak Rom. Assalamualaikum. Sihat, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Pengestune Mak Rom nggih sihat. Nggih. Mak Rom, ini kan kita banyak yang nanya ya tentang kesenian jaranan. Ya karena memang saat ini jaranan boleh dikatakan menjadi salah satu seni yang booming ya, diidolakan. Menu utama tampilan hajatan atau iya, seperti itu kan merata dari Jawa sampai luar Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Mak Rom, kan tiap kali jaranan main itu ada pemain-pemain yang ini ya. Pemain itu kalau di jaranan istilahnya wayang, Mak. Iya, tetap tergantung daerah, Mas. Kita harus bocah wayang. Itu kan kebanyakan mayoritas ya, bahkan mayoritas kan kalau dalam pandangan secara umum menyebutnya kesurupan gitu ya. Kalau dalam terminologi jaranan kan dadi. Itu sebenarnya gimana tuh Pak mereka yang dadi itu, Mak? Kita gimana ya?
kita ambil dari segi tampilan dulu Mas. Nggih. Kita itu penghibur. Iya. Jadi namanya penghibur, bagaimana cara kita yang nanggap jaranan atau yang nonton itu terhibur. Nggih. Jadi ada kesurupan itu ada yang memang istilahnya diindangkan atau Iya. dipasangi indang. Nggih. Indang itu apa? Indang itu istilahnya ya sing ngawongne lah yang ikut pripun iki. Mungkin semacam sutrenan kalau di istilah kita. Oh, Indang itu nggih, biasanya nggih. lebih ke maaf daerah lain itu nyebutnya indang. Itu di sutren itu. Oh, sutren. Lagi, Nggih, nggih. ada yang wis penting ketokin dadi itu dari segi tampilan drama. Nggih. Itu. Berperan. Nah, gitu, seperti itu. Tapi yang lebih khusus lagi memang bisa dipelajari. Pelajari bisa. Oh, nggih, 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 nggih. Dan dipelajari pun ada berbagai macam versi. Iya. Yaitu tadi ada versi sing pakai mungkin sesuatu yang maaf berhubungan dengan punden atau seperti itu. Ada juga yang memakai istilahnya semacam tenaga dalam atau Iya. kalau istilah yang lain juga karoman itu. Iya. Karoman itu harus Berarti itu yang bener-bener kesurupan ya, Mak? Kalau yang itu ya, yang model kayak gitu. itu yang lebih ke yang hubungan dengan punden itu. Lah nggih. Maksudnya bener-bener kesurupan Iya, ya iya. kalau yang itu. Terus kalau yang ini, Mak, yang tadi Mak Rom kan juga bilang bahwa itu bisa dipelajari, Pelajari. ya, itu bisa dipelajari. Nah, itu gimana, Mak, konsep belajarnya biar bisa nyurup apa istilah iso ndadi. Sebenarnya ya maaf ini Iya. gampang. Tapi Iya. kalau memang ingin mencoba Nggih. rawuh mawon. Oh. Masalahnya yus agak privasi, Pak. Oh Agak iya iya privasi. iya iya iya. Bukan berarti dalam arti privasi itu sesuatu yang apa itu menyimpang enggak. Iya. Cuma yus Teknik lah, Nggih. lebih teknik Gitu, iya. nggih. Rahasia dapur. ya. Enggak juga. Masalahnya ada teman-teman yang mungkin ya sejenis yang kita kasihkan kepada konco-konco juga. Wah, wis bodoh-bodoh berhasil lah. Oh, Tergantung nggih. sapa sing masak. Iya iya nggih. Terus ini, Mak, tadi kan Mak Rom ngendikan kalau ndadi atau kesurupan di jaranan itu ada dua versi ya. Yang satu nyambat, saya bilang gitu ya. Nyambat yang tegese danyangan atau tenaga dalam dan lain sebagainya. Satunya yang semata-mata memang art karena berlatih. Artinya berarti teknik menyembuhkan pripun istilahnya netralisir. Iya. Para bopo itu juga ada dua macam juga berarti. Yes, sama. Yes, tergantung itu kalau versinya dengan maaf hubungannya dengan danyangan atau Iya. punden itu sendiri juga. Sebenarnya kalau tahu kuncinya gampang sekali. Gampang sekali. Mungkin bayangan orang itu maaf ini versi saya loh. Iya, iya. Seperti yang pernah saya alami itu. Nggih. Sebenarnya gampang. Wongnya karek itu nggih lah. Oh Seperti itu. iya iya. Bahasa Mang nembungnya gimana? piye Ya, gitu. Jadi enggak begini begitu. Kalau daerah lain monggo. Tapi singkat terus saya pelajari urocak nih dengan teman-teman yang saya lakukan dengan teman-teman ternyata mudah. Bagaimana Nggih. kita bermediasi, Nggih. hitungnya gimana seperti Iya, nggih nggih. Untuk yang era-era sekarang Iya. ini ya. Kalau yang memang itu benar-benar karena berlatih ya tinggal disenggol ya. Iya. Ibaratnya Jadi, wis iya. wis balik neh kan begitu. Jadi balik gelis. Terus ini, Mak, kalau ini yang kita bahas tadi kan era-era jaranan yang berkembang belakangan ini ya. Ada jaranan campur sari, ada jaranan senderewe, ada jaranan dor Nggih. dan lain sebagainya. Terus kalau yang dulu itu, Mak, kita menyebutnya jaranan plok ya dulu ya. Nggih. Jaranan plok atau riak pegon itu. Itu kan kalau ndadi sampai ngoten niku, Mak. Maksudnya sing mangan ulo, mangan pitik, mangan telontah, semprong dan lain sebagainya itu gimana, Mak? Kita bicara yang logis saja, Mas. Iya. Seperti karepku, Nggih. bahasanya karepku. Sirku mangan ulo, yo aku tak mangan. Ngoten mawon. Seperti saya, kalau saya ingin makan semprong, saya tak makan semprong.
seperti itu. Hmm. Lebih kita ini ngomongin yang logis. Nggih. Tapi yang berbau apa? Ya tentang keilmuan mungkin mistis juga itu memang harus ada syarat-syarat tertentu. Oh gitu. Terus ini Mak, masih dari seputar jaranan plok ya atau riok apa istilahnya? Riok pegon. Dulu nyebutnya begitu. Itu berarti nyambatnya Mak. Kalau yang dulu kan belum mengenal istilah latihan dadi dan lain sebagainya atau gimana? Ya tidak. Maksudnya ya tidak gini. Ada yang memang dari turun temurun itu sudah di istilahnya ibaratnya air mengalir kehidupan dari mbahnya. Anaknya seperti itu. Secara ilmiah namanya genetik ya, genetiknya menurun. Dan nanti ada yang memang disambat nih. Memang ada beberapa mungkin mohon maaf andaikan tidak sama dengan konco-konco seni jaranan yang lain. Ya, tapi kita ngomongnya versi kita. Iya. Versi yang pulau tahu, yang saya tahu. Itu kita memang datang ke tempat itu. Yo taklek lah. Nyadran. Taklek dengan membawa beberapa ubur rampen. Sajen. Ada yang mungkin kalau tidak pakai candu tidak mau. Iya. Ada yang tidak usah pakai candu, tapi harus ada bunga melati. Karmane dewe-dewe. Iya. Terus ini Mak, masih seputar itu ya karena kita memang temanya dadi atau kesurupan ini. Teman-teman yang pemain yang dadi itu biasanya kan kadang maaf nun sewu, minta minyak panbo untuk dijilat, langsung diminum, terus dupa dimakan, itu gimana Mak konsepnya kalau yang tadi, berlatih itu? Seperti yang saya aturkan yang di depan tadi. Okay. Saya ingin seperti dari segi tampilan. Aku ingin kayak gini. Saya, ya maaf, Anda kan tidak sama dengan. Iya. Sepaham saya, setahu saya seperti itu. Disugesti dulu atau bagaimana? Tidak juga tidak apa-apa. Tapi kebanyakan disugesti dulu. Kadang lebih spontan. Dulu bambu itu berapa hari loh. Maksudnya kan akhir-akhir ini. Iya. Maaf, bukan maksudnya ngomong nih merek anu enggak. Dulu kan serimpi. Oh, minyak serimpi yang untuk nyekar itu. Ya, berhubung serimpi itu tak seharum yang dulu. Iya. Beralih ke bambu. Trennya kan. Oh, ngaten nggih. 2000 ketika kita awal mendirikan jalanan yang awal. Uga ning serimpi wis bambu. Oh, ngaten. Sekarang malah ada yang pakai melati, ada yang pakai minyak-minyak. Oh, minyak-minyak yang biasa didol itu ya. Dijual di apa itu di tempat-tempat masjid atau itu makam-makam. Jadi ini ya Mak, apa istilahnya jaranan itu reok pegon atau jaranan plok atau jaranan tek sekarang nyebutnya begitu. Sebenarnya dari dulu memang benar-benar pure seni ya. Seni tari yang dikombinasikan dengan pripun ya, sugesti mistis gitu ya. Mistis juga. Gampangannya mau kita bicara yang paling mudah itu jaranan gak dadi itu jaranan. Oh iya, nggih. Kemudian lagi seperti apa? Pegon. Pegon itu sebenarnya ada khas sekali. Pegon itu menurut sesepuh yang pernah saya panggil saya sewani dulu. Pegon itu gak enek lagu. Iya, cuma iringan gegong-gegong niku nggih. Ada lagu itu lagu-lagu khusus. Tapi sekarang enggak ada, semua pakai lagu ya, Mak. Katanya itu pegonnya tapi ada gabungan. Nggih. Kadang mungkin lebih bagusnya pegon kolaborasi campur sari pegon. Yang nyel itu sebenarnya ada. Masih digali bisa. Nggih. Saya masih melihat itu, Mak, tapi teng Gunung Kidul mriko, bukan Gunung Kidul Wonosari, bukan Gunung Kidul Ponorogo mriki lho. Selaung Tugu mriki lho. Ada, teman-teman juga ada. Di tempat Ponorogo juga ada. Nggih.
saya itu cuma lihat tampilan dari kiperan celeng. Iya. Saya bisa menirukan. Kalau pegon lawasan itu sabetan celengan itu kalau diterapkan sekarang, wis penonton buyar. Ndak menarik. Bukan itu. Pripun? Ngedeni. Oh, kelamaan. Kelamaan itu lebih ada yang 1 jam juga. Bersabetan celengan sama barungan itu. Makanya mungkin mungkin paling mudah itu seniman jaranan saiki di YouTube ngono wis gak. Iso. Seperti itu mungkin. Tidak harus seperti dulu yang melalui proses yang panjang untuk menuju apa yang disebut bisa ya, Mak ya. Seperti itu. Nggih. Ini artinya tadi kenapa saya mengatur begitu berarti sebenarnya kan teknis dadi itu sejak dulu sudah dikenal, cuma masyarakat umum tidak mengerti atau tidak mengetahuinya. Matur nuwun, Mak. Assalamualaikum. Oke, Lor. Ini vlog kita bersama Abah Muhtarom atau Mak Rom yang bersama Mak Rom yang memang beliau ini salah satu, saya menyebut salah satu ya karena di samping Mak Rom juga banyak seniman-seniman jaranan senior yang lainnya. Beliau salah satu ini sepuh atau maskot jaranan di Ponorogo. Yang diceritakan beliau ini setidaknya menjadi khasanah pengetahuan bagi kita semuanya bahwa jaranan ini ngono kuwi lho. Tidak seperti yang kita lihat dengan mata telanjang atau tidak seperti yang kita persangkakan selama ini. Seni adalah sesuatu yang indah yang timbul dari olah budi, rasa dan karsa kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.